Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Putri Sislia, NPM 217540015. Saya di sini akan menjelaskan tentang akhlak, moral, dan etika untuk menyelesaikan tugas kuliah saya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya hulukun, yang menurut lugat berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya definisi akhlak yang menurut bahasa budi pekerti, perangai atau tingkah laku, dan tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa manusia di mana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, dan perbuatan itu biasa mengarah pada perbuatan yang baik atau buruk. Adapun menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Menurut para ahli, dasar akhlak itu adalah adat kebiasaan yang harus dinilai dengan norma-norma yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau sesuai dikembangkan, kalau tidak harus ditinggalkan. Sedangkan tujuan akhlak itu sendiri adalah menanam tumbuh rasa keimanan yang kuat, menanam kembangkan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Menumbuh kembangkan semangat untuk mengolah dan sekitar sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Pengertian moral. Moral atau moralitas berasal dari kata Latin mos atau tunggal, mores atau jamak, dan kata moralis bentuk jamak mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral berarti mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati, keadaan, perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Istilah moral seringkali digunakan secara silih berganti dengan akhlak, berbeda dengan akal yang dipergunakan untuk merujuk suatu kecerdasan, tinggi rendahnya inteligensia, kecerdikan, dan kepandaian. Kata moral atau akhlak digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku, baik buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, dalam bentuk tunggal, yang berarti kebiasaan. Etik merupakan dunia filsafat, nilai, dan moral yang mana etik bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian ini menunjukkan bahwa etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk manusia. Dalam bentuk jamak, taeta artinya adalah adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika, yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles 284 sampai 322 sebelum Masehi sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, kita membatasi diri pada asal-usul kita ini. Maka, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Persamaan akhlak moral dan etika. Persamaan akhlak moral dan etika, ada beberapa persamaan akhlak moral dan etika yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah akhlak moral dan etika membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah, motif pelaku. Yang kedua adalah akhlak moral dan etika merupakan ilmu yang normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Yang ketiga adalah dilihat dari fungsi dan peranannya, dapat dikatakan akhlak moral dan etika sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram, sehingga sejahtera batiniah dan lahiriah.
Perbedaan akhlak moral dan etika. Akhlak merupakan istilah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara moral dan etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai yang kesusilaan baik dan buruk. Pemaparan perbedaan dari ketiga tersebut juga diperkuat oleh argumen dari Al-Mawardi yang mengatakan etika adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia, sedangkan moral adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran budaya dan tradisi yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi moralitas seseorang, yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu modeling. Seseorang yang dihadapkan pada model yang bertingkah laku secara moral, mereka cenderung meniru tingkah laku model tersebut. Selain itu, efektivitas meniru model tergantung pada karakteristik model itu sendiri. Misalnya kekuasaan, kehangatan, keunikan, dan lain-lain. Kehadiran proses kognitif seperti kode simbolik dan perumpamaan untuk meningkatkan ingatan mengenai tingkah laku moral. 2. Situasional. Moral dan tingkah laku seseorang tergantung pada situasinya, seperti faktor lingkungan dan kesenjangan antara pikiran moral dan etika. Seseorang cenderung tidak menunjukkan tingkah laku yang konsisten dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu lingkungan. Kepribadian seseorang individu tidak dapat berkembang, demikian pula halnya dengan moral di mana nilai-nilai moral yang dimiliki seseorang merupakan sesuatu yang diperoleh dari luar dirinya. Seseorang diajarkan oleh lingkungannya mengenai bagaimana ia harus bertingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak baik atau salah. Lingkungan ini dapat berarti orang tua, saudara, teman-teman, dan guru. Yang keempat adalah diri. Landasan motivasional bagi perilaku moral berada pada tuntutan internal untuk perealisasian konsistensi diri secara psikologis. Self atau diri adalah pengorganisasian mengenai informasi keterhubungan di mana terdapat banyak elemen yang tergabung di dalamnya dan membentuk beberapa konsistensi psikologi. Adapun kesimpulan dari materi berdasarkan tulisan di atas, diketahui bahwa antara akhlak dan etika dan moral memiliki kesamaan arti, cukupan, dan tujuan. Namun demikian, memiliki perbedaan satu sama lain, serta dapat pula disimpulkan hal yaitu bahwa akhlak, moral, dan etika adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang persoalan baik dan buruk. Antara akhlak, etika, dan moral memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan adalah sama-sama mengkaji masalah baik dan buruk, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada landasan yang dipakai. Dalam konteks sejarah, antara akhlak dan tasawuf memiliki tujuan dan esensi yang sama, yaitu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta indikator orang berakhlak adalah beriman atau tidaknya seseorang. Salah satu karakter seseorang dikatakan beriman adalah ketika ia mampu melahirkan kedamaian dan ketentraman bagi alam lingkungannya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata kekurangan berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.